Dan lo tahu apa yang lebih nyakitin lagi? Alexander selingkuh sama Carolina dari zaman Anna masih hamil. Dia pengen pulang lebih cepet kalau tiap kali dia di drop ke rumah si Alexander gitu kan. Dia kayak, aku mau pulang cepet, tolong jemput aku mama, aku nggak mau di sini. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gue Lele, dan hari ini gue pengen ngomongin soal princess. Siapa di sini princess favorit kalian? Kalau gue sih jujur lumayan suka Cinderella ya, cuma yang gue nggak suka dari Cinderella adalah ibu tirinya. Dia itu bikin orang-orang berpersepsi kalau ibu tiri itu selalu jahat. Kayak banyak loh ibu tiri yang baik, ibu tiri yang ternyata lebih sayang sama anak sambungnya. Tapi gue rasa enggak deh untuk ibu tiri yang satu ini. Karena apa? Ibu tiri yang satu ini tuh jahat. Dan ini nggak terjadi di dunia princess, nggak cuma di dongeng. Ini terjadi di dunia nyata, tepatnya di Sao Paulo, Brazil tahun 2002. Jadi gue mau ngomongin tentang sepasang kekasih ini yang namanya Alexander Nardoni dan juga Anna Carolina. Yang mana nanti gue akan sebut Anna aja ya, biar gampang. Nah, Alexander sama Anna ini mereka pacaran 3 tahun dari zaman sekolah segala macem kan. Mereka tuh kayak high school sweetheart, mereka saling cinta, mereka pengen, oh gue mau nikah sama lo, gue mau punya anak, gue mau punya rumah yang gede sama lo. Pokoknya lo tau gak sih janji-janji manis zaman pacaran gitu kan. Tapi sayangnya waktu umurnya 17 tahun, waktu si Alexander ini baru aja lulus SMA, dia udah mutusin nih mau kuliah hukum, pengen ini, pengen itu segala macem. Tapi Anna Carolina hamil. Dia hamil dan akhirnya Alexander mikir, oke, gue harus tinggal bareng sama Anna. Gue harus ada nih buat dia selama dia hamil, gue harus jaga kandungannya. Mereka tinggal bareng sampai akhirnya Isabella, anak mereka, lahir tanggal 18 April 2002. Nah, selama mereka tinggal bareng, selama si Anna ini ngurus Isabella dari dia masih bayi merah gitu ya, dia tuh nggak tahu apakah ini postpartum kah atau gimana. Dia merasa kok Alexander ini selingkuh dari dia gitu loh. Dan ternyata bener, Alexander selingkuh sama satu cewek ini yang namanya juga Anna Carolina. Jadi dia punya cewek yang namanya Anna Carolina dan selingkuh sama cewek yang namanya Anna Carolina juga. Tapi di sini kita akan sebut namanya Carolina ya, biar nggak bingung mana yang Anna, mana yang Carolina. Dan lo tahu apa yang lebih nyakitin lagi? Alexander selingkuh sama Carolina dari zaman Anna masih hamil. Lu bisa bayangin gak sih kayak lo ngehamilin pacar lo dan lo selingkuh. Akhirnya Anna mutusin untuk cabut nih, dia nggak mau tinggal lagi sama Alexander karena dia merasa kayak oke, Alexander udah selingkuh dari gue nih, cowok udah brengsek banget, gue mau cabut nih, gue mau pindah tinggal lagi bareng sama orang tua gue. Dia akhirnya bawa Isabella untuk tinggal sama orang tuanya. Nah, di sini posisi ini si Alexander nggak tahu malu, dia tetap lanjut hubungannya sama si Carolina sampai dia menikah. Nah, setelah kayak mereka perdebatan segala macam bahwa legal dan bla bla bla, akhirnya karena Alexander ini adalah ayah sahnya dari Isabella, Alexander dapat hak untuk ngunjungin atau dikunjungi sama Isabella selama 2 kali dalam 1 bulan, yaitu pada hari Jumat sampai hari Minggu. At that point, Alexander kan udah menikah nih sama Carolina, terus punya 2 anak juga yang namanya Pietro dan juga Kawa. Jadi di sini posisinya Alexander udah punya 3 anak ya, 2 dari Carolina, 1 dari Anna. Anna ini dia tuh mencium bau-bau adanya ketidaksukaan dari Carolina terhadap Isabella karena mungkin jealous karena si Isabella ini anak dari Anna, yang mana Anna itu adalah mantannya Alexander. Kayak oke, di sini kita agak ngerti dikit posisinya Carolina ya, kayak siapa sih orang yang pengen suaminya masih berhubungan sama mantannya, walaupun itu untuk
ngomongin soal anak mereka gitu loh. Dia nggak mau, si Carolina ini nggak mau kalau Alexander ini masih ada hubungan atau keterikatan apapun sama Anna gitu. Dan ini tuh diperkuat dengan bukti kalau Isabella tuh selalu nangis tiap dia pulang dari rumah bapaknya. Dia selalu kayak ngerengek, dia nggak mau mengunjungin bapaknya. Dia pengen pulang lebih cepet kalau tiap kali dia di drop ke rumah si Alexander gitu kan. Dia kayak, aku mau pulang cepet, tolong jemput aku mama, aku nggak mau di sini. Dan selain itu juga Anna ngerasa kalau Carolina ini terlalu posesif dan ngekang. Dia tuh bahkan nggak ngizinin Alexander untuk berhubungan langsung sama Anna walaupun itu ngomongin tentang Isabella. Jadi semua hal walaupun itu urusannya sama Isabella harus lewat Carolina. Jadi Anna harus telepon ke Carolina baru nyampein ke Alexander. Kayak ribet banget gak sih? Dan masalahnya gak cuma Anna yang punya pendapat kayak gitu ya. Karena ibunya Alexander pun dia ngerasa kalau kayaknya nggak aman deh ini kalau si Isabella ditinggalin sama Carolina. Kayak Carolina tuh rada-rada sedeng orangnya. Gue nggak tahu ya, mungkin ibunya Alexander punya bukti-bukti sendiri atau mungkin dia pernah lihat. Tapi menurut ibunya Alexander, one day Carolina itu bisa ngejatoin Isabella atau ngebunuh Isabella. Bahkan adiknya Alexander pun ngerasa kayak oke, Isabella kayaknya nggak aman nih di tangan Carolina. Dan tiap kali Alexander nggak ada di rumah, adiknya Alex ini langsung kayak datang ke rumahnya dan jagain Isabella di sana. Dan ternyata sayangnya nih, dugaan dari ibunya Alex tuh benar. Kejadian pun terjadi. Ini kejadiannya hari Sabtu tanggal 29 Maret 2008. Jadi kayak sekitar beberapa minggu sebelum ulang tahunnya Isabella yang ke-6 tahun. Isabella ditemukan meninggal. Isabella ditemukan meninggal jatuh dari apartemennya. Itu suasananya heboh banget. Polisi datang, para medis datang. Orang-orang semua tetangga pada turun berkumpul, mereka lihat apa yang terjadi. Carolina juga telepon Anna nangis-nangis, dia datang, dia sampai nggak berani megang anaknya, dia cuma ciumin anaknya. Dia bilang kayak, mama sayang kamu Isabella, tolong bertahan, kalau bertahan, kamu bentar lagi selamat, bentar lagi aman, kita akan cari bantuan segala macem. Anna juga menuntut Alexander dan juga Carolina untuk jelasin apa yang terjadi, kok bisa Isabella sampai jatuh. Terus Alex bilang, iya jadi aku baru aja pergi sama Carolina, terus Pietro, Kawa dan juga Isabella, kita baru pulang sampai rumah. Terus Isabella ketiduran, aku gendong dia dulu ke atas, taruh dia di kamarnya, baru aku turun lagi jemput Carolina dan juga 2 anakku. Tapi pas aku balik ke atas, Isabella udah nggak ada. Isabella hilang. Aku bingung, kok bisa? Kemana Isabella? Terus pas aku lihat di jendela, ternyata jeruji jaring-jaring pembatas jendela itu udah robek. Isabella jatuh. Alex ngomong kayak gitu Kak Anna. Di situ rame banget. Ayahnya Alex juga datang. Ayahnya Anna juga datang. Mereka berkumpul. Isabella dilarikan ke rumah sakit. Dan sayangnya Isabella dinyatakan meninggal sebelum usianya 6 tahun. Obviously, investigasi langsung dilancarkan. Alexander ditanya, Carolina ditanya, mereka diinvestigasi, diinterview, dan mereka kasih kesaksian seperti kesaksian yang Alex kasih ke Anna kan. Ditanya-tanya segala macam, tapi menurut investigasi, mereka menemukan luka penyebab Isabella meninggal tuh nggak konsisten sama apa yang dikasih tahu, apa yang dijabarkan sama Alex. Luka cedera yang ditemukan pada Isabella yang menyebabkan dia meninggal itu karena adanya bekapan dan juga pukulan benda tumpul. Polisi juga investigasi rumahnya Alexander dan Carolina. Mereka juga investigasi mobil mereka dan mereka nemuin banyak darah di pampersnya Isabella, di mobil, di handuk. Dan menurut polisi, kalau misalnya Isabella itu meninggal karena jatuh, kenapa ada darah di mobil, pampers, dan juga handuknya Isabella? Mereka juga nemuin adanya muntahan di kaos kaki Alex, yang mana ini konsisten ya, kalau misalnya orang dibekap terus dia nggak bisa napas, itu bisa muntah juga. Polisi juga nemuin adanya serpihan serat nilon di kaos kakinya Alexander, dan juga serat jaring pembatas jendela di apartemen Alexander dan Carolina. Sampai akhirnya medis mendapatkan konklusi kalau Isabella tuh nggak jatuh dari jendela apartemen, tapi dia itu dibekap, dipukul, sampai dia meninggal, baru akhirnya dia dilempar jatuh dari jendela apartemennya.
Dan di sini posisinya dengan semua bukti yang udah ada, Alexander dan Carolina masih nggak mau ngakuin perbuatannya. Dan akhirnya apa? Mereka berdua ditangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Isabella Nardoni di tanggal 18 April, tepat di hari ulang tahunnya Isabella yang seharusnya ke-6 tahun. Sidang akhirnya dimulai tanggal 22 Maret tahun 2010. Di situ Anna, ibunya Isabella, ngasih kesaksian kalau Carolina tuh jealous banget sama hubungannya Anna dan juga Alexander. Dia juga jealous karena adanya Isabella ini bikin dia merasa jadi orang kedua tuh, yang mana ya wajar kamu jealous karena emang kamu orang kedua, Carolina. Kamu orang kedua di sini. Dan waktu Isabella jatuh, Carolina pun nyalahin Isabella. Dia bilang kayak, Isabella sih terlalu uget-uget, terlalu petakilan, makanya dia jatuh. Dia masih nggak mau ngaku. Alex sendiri pun juga ternyata kedapatan pernah ngancem mau ngebunuh Anna dan juga ibunya Anna dan bawa lari Isabella karena dia sendiri nggak mau bayar uang alimoni. Buat kalian yang nggak tahu alimoni itu apa, alimoni itu kayak uang bulanan untuk istri yang udah diceraikan gitu ya. Jadi bentuk tanggung jawab mantan suami. Dan tanggal 25 Maret 2010, Alex sama Carolina bersaksi untuk membela diri mereka. Di sini Alexander, dia itu kayak berkali-kali nyalahin polisi. Dia bilang kalau polisi tuh nggak becus kerjanya. Ngapain nyalain gue? Gue tuh bapaknya Isabella. Gue tuh baru aja kehilangan sesuatu yang berharga dalam diri gue. Kalian tuh harusnya cari apa penyebab Isabella ini mati sebenarnya. Jangan nyalain gue. Bukan gue orangnya. Kenapa kalian sibuk sama gue dan Carolina? Terus juga somehow ya, pengacaranya Alexander ini tuh bener-bener kayak ngebelain Alexander banget gitu loh. Kayak Alexander tuh nggak salah. Bahkan tuh mereka bikin kayak case sendiri di mana ini kayaknya ada penyusup nih yang masuk ke dalam apartemen mereka. Itu pasti penyusup yang ngejatuhin Isabella dari apartemen. Kayak delulu banget gak sih? Jaksa tuh sampai nanyain loh 3 kali. Waktu Isabella itu jatuh, kenapa kamu nggak langsung nolongin dia? Kenapa kamu kayak dulu baru telepon polisi, baru telepon paramedis? Dan jawabannya Alexander ini beda-beda terus. Karena tetangga nggak boleh dia nyentuh lah, karena inilah itulah, yang mana semuanya tuh nggak konsisten gitu loh. Dan sementara Carolina nih, wanita ular berbisa ini, dia bilang kalau aku tuh sayang sebenarnya sama Isabella, nggak mungkin aku bunuh dia. Aku tuh sayang, aku udah anggap dia anak sendiri. Dia tuh bener-bener acting, ngasih air mata buayanya, nunjukin ke dunia kalau dia tuh sayang, dia tuh kayak ibu tiri yang baik. Gue tuh bukan ibu tiri Cinderella. Gue tuh cinta banget sama anak ini. Dia segala-galanya buat Alex, dia juga segala-galanya buat gue. Ini gue nggak tahu harus hela napas atau ketawa atau gimana, karena menurut gue, 1, Carolina, acting lo jelek banget. 2, get a grip girl. Dan untungnya ya, juri tuh nggak sama pernyataannya Alexander dan Carolina itu. Mereka semua nggak ada yang konsisten sama apa yang terjadi. Dan mereka semua menyatakan kalau Alexander Nardoni dan juga Carolina ini bersalah. Dan akhirnya mereka dijatuhi hukuman. Yang mana 31 tahun, 1 bulan, dan 10 hari untuk Alexander Nardoni, dan Carolina harus ditahan selama 26 tahun dan 8 bulan. Dan kalian tahu apa? Semua orang di Sao Paulo, abis mereka dengar berita ini, abis mereka dengar putusan ini, mereka pesta. Mereka seneng banget karena Alexander Nardoni dan Carolina ditahan dan dinyatakan bersalah. Jadi moral of the story adalah, ya kita nggak boleh ngejudge semua ibu tiri, karena nggak semua ibu tiri itu jahat sama anak sambungnya. Tapi kalau misalnya kalian ngeliat di sekitar kalian ada 1 ibu tiri nih yang kalian anggap agak red flag, tolong kalian bisa bantu sebisa mungkin. Kalian bisa kasih tahu orang di dekat kalian, mungkin keluarganya orang yang berkaitan, karena kita semua nggak ada yang mau kejadian Isabella Nardoni ini terjadi di sekitar kita juga kan. Anyways, itu aja untuk cerita hari ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah kalian pengen gue ceritain apa lagi. And I'll see you on my next video. Bye-bye!